Hamba itu dalam bahasa aslinya doulos. Doulos itu budak. Budak itu tidak berhak atas dirinya. Dia hanya taat kepada tuannya. Sebab dia sudah dibeli dari pasar perbudakan. Ketika sudah dibeli dari pasar perbudakan, ditaruh di rumah tuannya, itu suka-suka tuannya mau ngapain dia. Kalian semua bukan milik kalian. Kau bukan milik kau. Anda bukan milik Anda. Anda, kau, kalian milik Kristus. Karena engkau sudah dibeli dengan harga lunas dibayar dengan darah yang mahal. Haleluya. Percaya setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus, mereka mendapatkan sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang terjadi di altar Tuhan hari ini, detik ini juga. Sebelum mereka pulang dari tempat ini, mereka sudah mengalami Tuhan, sudah menikmati Tuhan, sudah mengalami mujizat, sehingga mereka datang tidak sama waktu mereka pulang. Pulang mereka membawa roh yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru. Mereka menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Kalau ada yang sakit disembuhkan, yang beban berat diangkat, yang menghadapi kesulitan, Tuhan buka jalan. Karena yang kami sembah Allah yang hidup, Dia Maha Kuasa, Dia menciptakan ruang angkasa, langit, bumi dan segala isinya. Segala kuasa di sorga di bumi ada padanya. Kami percaya di dalam nama Yesus. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Olah kama yoria saka baba bara lama
dalam nama Yesus. Jamah hati mereka. Kalau masih ada yang keras bagaikan batu, Tuhan Yesus jamah hati mereka. Biar menjadi hati yang lembut, hati yang rendah hati, yang siap untuk terima firman Tuhan. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman, roh teritorial, beserta antek-anteknya di udara yang coba mengganggu lidah mulut bibirku untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, nanti juga ada pemberkatan, biar semua dalam pimpinan Tuhan, karena kami percaya ketika mereka diberkati bukan lagi 2 tapi 1. Dan juga keluarga-keluarga yang hadir, biar mereka bukan sekedar hanya hadir, tapi mereka mau mendengarkan firman. Fokus kepada firman. Kalau ada roh-roh kegelapan, setan, iblis yang coba mengganggu hati mereka, membuat mereka tidak fokus, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus ke dalam pimpinan Tuhan, biar pesta anak domba Allah hari ini dipimpin oleh Tuhan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mungkin ya ada di antara saudara yang baru kali ini menghadiri ya ibadah seperti ini. Maka saya katakan sebenarnya ini bukan ibadah, ini pesta anak domba Allah. Haleluya. Ibadah itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbuat baik itu ibadah. Kalau kita lihat paku kita pindahkan supaya orang lain tidak kena, itu sudah ibadah. Kalau kita lihat orang jalan kita senyum, itu sudah ibadah. Anda boleh lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah itu berbuat baik ya. Jadi itulah ibadah. Tapi ini bukan sekedar ibadah, ini pesta anak domba Allah. Haleluya. Sang pemimpin pestanya, raja di atas segala raja. Amen. Yesus Kristus namanya. Haleluya. Amen. Siapapun yang mau melawan nama itu, dia akan berhadapan dengan nama itu sendiri. Haleluya. Karena dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama di muka bumi ini harus tunduk kepada namanya, terkecuali yang tidak punya nama. Tapi saya yakin semua punya nama. Ini juga punya nama, namanya mimbar. Ini meja. Haleluya. Saudara, namanya siapa? Kalau Anda tidak tunduk kepada nama itu, artinya saudara karakternya lebih rendah dari meja, lebih rendah dari mimbar. Haleluya. Itu sebabnya Alkitab bilang, kalau kau tidak mau memuji-muji aku akan suruh batu-batu itu akan memuji aku, kata Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Biasa, luar biasa. Haleluya. Saudara, saya kemari bukan kebetulan. Sudah beberapa bulan yang lalu saya selalu diundang, saya bilang nggak bisa. Tapi kurang lebih 2 minggu ya, yang lalu ya, apa 3 minggu yang lalu saya lupa ya. 2 minggu yang lalu ya, saya yang minta, Pak, saya bisa pelayanan di tempat Bapak. Karena saya bilang ada tamu ya, dia punya yayasan Borneo penginjilan seluruh Kalimantan. Dia kebetulan datang. Jadi saya nggak tega, saya suruh dia kemari. Dan saya nggak mungkin ngantar dia kan, karena saya juga punya pelayanan di sana ya. Udah, kau gantikan aja pelayananku, ya, aku yang ke sana. Saya nggak tega, saya udah tahu ini Pondok Rangun jauh banget nih. Saya udah ngerti ya, kalau naik Grab nih pulang pergi saya lihat 400.000 sekian. Dan saya nggak mungkin kasih dia mobil bawa sendiri karena nggak tahu jalan ya. Apalagi saya tanya, kok bisa bawa metik? Nggak bisa, kata. Aduh, ini masalah ya. Iya. Terus keesokan lagi, minggunya depan lagi saya ditelepon. Pak, bisa pelayanan tempat saya. Lu tahu nomor saya dari mana? Iya, dari Pak Nababan. Pak Nababan ya? Pendeta sini. Oh iya ya. Saya nggak tanya saudara, tempatmu di gang kecil atau bagaimana, apa bagaimana. Saya nggak tanya. Jemaatmu berapa, saya nggak tanya. Yang saya tanya jam berapa? Jam 7.30 pagi. Siap. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena pelayanan saya di Jakarta jam 11. Saudara, saya langsung katakan kepada admin saya ya, yang mendampingi saya, anak saya sendiri, persiapkan besok
jam 6 kita harus sudah jalan. Berarti doa pagi harus jam 4. Ya, jam 5 udah mandi-mandi, karena jam 6 ya oke lah kalau di Google Map memang 1 jam nyampe, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi nanti di jalan ya. Ya, kita harus prediksikan juga hal-hal seperti itu ya. Jadi kami berangkat ke sana, selalu kami yang duluan hadir dari jemaat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saudara, kami tadi sampai sini jam 8 lewat 5 menit sebenarnya. Tapi kami lihat belum dibuka tempat parkiran mobil. Kami muter-muter cari warung kopi, nggak ada yang buka. Akhirnya kami balik ke depan sana. Di situ ada Indomaret depan TPU itu ya. Ada Indomaret. Jadi minum di situ. Nggak ada juga yang jual kopi panas. Akhirnya saya minum kopi dingin itu yang sudah diracik ya oleh pabrik ya. Saya bilang udah bisa kita datang ini. Sepertinya sudah mulai datang itu jiwa-jiwa itu, domba-domba itu ya. Dan kami datang. Saya bilang kita parkir di mana ini? Belum dibuka juga. Akhirnya kita ketemu ada seorang ibu, suruh kemari lapor, dan ibu yang gembala di sini membuka parkiran itu ya. Jadi itulah sebabnya saya datang kemari. Kenapa? Ini pun tiba-tiba, saudara. Saudara, hari Jumat saya ditelepon. Tapi karena kesibukan saya nggak angkat. Ada apa ini orang telepon? Ini pendeta GBI yang ada di Uduri, ngapain ini telepon saya? Ya oke. Hari Sabtu saya telepon balik. Pak, saya ada di Jakarta. Atur pelayanan saya. Gimana ini? Saya bukan ketua sinode, saya bukan orang hebat, saya orang biasa-biasa. Saya bilang, ya udah kalau gitu, kamu di sini aja. Ya, tadi saya suruh juga deh kemari. Yang kedua, apa Bapak Nababan terima? Yang ketiga, ya kalau saya suruh kemari, ya 400.000 juga, saudara. Dia harus bayar itu Grab. Kami di Soekarno-Hatta sana kemari, bukan main-main. Kalau kalian nggak serius lagi dengar firman yang kusampaikan ini, udah nggak tahu lagi aku siapa kalian ini. Nggak ngerti lagi aku, haleluya. Aku juga orang Bataknya aku, haleluya. Samanya kita, tapi bedanya saya dulu Islam. Luar biasa ya. Ya lihat aja di YouTube ya. Kesaksian Pendeta Aris Lubis ya, banyak kok yang nonton, udah 50.000 lebih ya. Ada yang kenal nggak sama saya? Biasanya setiap gereja ada yang kenal, 1, 2. Iya, kadang-kadang udah lama. Pas salaman baru dia, hei Bapak, ternyata Bapak, katanya. Haleluya. Ya, saya baru kemarin aja bapaknya udah kenal saya. Ya, tapi dia kenal saya pakai topi, karena memang saya selalu pakai topi. Jadi kalau saya nggak pakai topi justru nggak kenal. Haleluya. Iya, jadi saudara Bapak Ibu sekalian, luar biasa ini ada pernikahan ya. Pernikahan ini pasti pernikahan kudus ya. Dan saya yakin hanya pernikahan di dalam Yesus yang kudus, di dalam lain ya nggak ada yang kudus ya. Iya ya. Jadi kita doakanlah ya supaya mereka ini nanti menjadi suami istri yang setia, taat ya. Karena saya melihat indeks tingkat perceraian itu begitu tinggi sekarang di seluruh dunia ini ya. Bahkan sudah tidak suka lagi orang menikah dengan lawan jenis. Jadi sekarang menikah dengan sejenis ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Saya juga bingung bagaimana itu lonceng-loncengnya. Haleluya. Luar biasa ya. Bahkan itu sudah dilindungi oleh hak asasi manusia. Di Indonesia juga sudah banyak yang seperti itu ya. Apalagi di luar negeri tambah banyak lagi saudara. Saudara Bapak Ibu sekalian, tadi waktu saya ada di rumah doa jam 4 pagi ya. Doa terus. Apa yang saya harus sampaikan? Banyak hal yang saya mau sampaikan ya, tetapi ada satu tema yang menurut saya bagus ya, yang saya harus sampaikan buat saudara. Karena biasanya saya khotbah kemana-mana itu nggak pakai tema ya, suka-suka saya aja ngomong begitu ya. Karena ketika mic di tangan saya ini, saya punya kuasa di sini, bukan lagi gembala, bukan. Iya, saya pernah khotbah di satu gereja besar, saya nggak sebutkan gereja GB juga, tapi ya besar jemaatnya banyak, 3 kali ibadah. Terus saya dibilang jangan ngomong begini ya Pak ya. Waktu mic di tangan saya malah yang dia larang saya omongin. Haleluya. Iya, pernah juga khotbah di satu tempat. Dia bilang waktu Bapak hanya
40 menit paling lama, kalau bisa 35 menit. Tapi saya lihat jemaat sor semua, senang semua, tepuk tangan, haleluya, puji. Tapi yang di sana udah gini-gini, saudara. Ya kan? Karena udah 60 menit. Wah, saya bilang saya tetap ya mengikuti apa yang jemaat mau, karena banyak yang masih sor ya, sor. Saya biasanya ngomong yang gampang-gampang dimengerti aja. Karena di Indonesia ini lucu, saudara. Ada 3 orang nonton TV, terus yang di tengah itu ngomong, ini profesor doktor ini yang bicara di TV ini. Kenapa kau tahu? Omongan dia gua gak paham. Semakin gak paham omongan, semakin dikatakan profesor. Kalau gitu sekarang saya mau ngomong yang kalian gak paham, biar saya jadi profesor. Itulah saudara, orang pintar dengan orang cerdas 2 hal yang berbeda. Orang pintar begitu, tapi orang cerdas enggak. Orang cerdas kalau bicara mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, dia paham apa yang kita sampaikan. Saya ke Jambi pelayanan, saudara, terus ada seorang anak kelas 2 SD. Anak inilah yang memperkenalkan YouTube saya kepada ibunya, kepada maminya. Jadi maminya heran, anak ini ketawa-ketawa, terus tepuk tangan, terus di kamarnya, pikirannya anak ini kerasukan. Haleluya. Diintip sama mamanya. Dengar khotbah saya. Emang lu ngerti apa yang diomongi pendeta tuh? Ngerti Mi, katanya. Akhirnya ibunya itu senang dengan saya. Puji Tuhan, pas ada pelayan ke Jambi, saya diundang mampir ke butiknya ya, dia punya usaha butik ya, luar biasa. Jadi anak kecil pun tahu ya apa yang saya sampaikan. Jadi kalau kalian nanti nggak tahu, saya nggak tahu lagi lah gimana lah ini. Haleluya, haleluya. Maksudnya tahu di sini dalam bahasa aslinya bukan hanya tahu, tapi mengerti, tapi paham. Mengerti dan paham itu artinya masuk ke lubuk hati kita untuk kita mau melakukannya. Yang percaya katakan amin. Yang biasa tepuk tangan berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Karena saya lihat ada beberapa orang yang tidak biasa tepuk tangan, tetapi sebenarnya itu ada di Mazmur 150 dan di ayat-ayat banyak ya. Pujilah Tuhan dengan tepuk tangan, dengan sangkala dan macam-macam ya. Jadi nggak usah kita anti dengan tepuk tangan ya. Dulu 20 tahun yang lalu saya pelayanan di Balata. Balata dibangun susah, ke dalam lagi. Terus dibilang mereka ngaritik pendetaun katanya. Tepuk-tepuk tangan. 2 tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, saya ke situ lagi. Ternyata makin tambah banyak yang ritik. Luar biasa. Banyak sekali orang ritik ini, orang Batak ini udah banyak yang ritik. Ya. Iya, sorry ya. Nanti orang-orang di Indonesia, di mancanegara nggak tahu masuk ritik gila. Ya, karena tepuk tangan ya. Iya, saudara, nggak usah kita anti dengan tepuk tangan, amin. Haleluya. Kenapa? Karena kalau kita tepuk tangan bergerak semua. Makanya umur saya 54 tahun. Oke, kita tes berenang, kita tes jalan kaki, kita tes lari, kita tes begini. Sorry, saya sampai begini saya tes nih. Bukan pusat ini bisa lurus ini, karena pakai jas ini. Nggak ada yang bisa lurus gini. Kenapa? Karena saya selalu tepuk tangan memuji Yesus. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Iya, Anda mau sembuh kolesterolnya? Amin. Mau sembuh darah tinggi? Amin. Mau sembuh darah rendah? Amin. Haleluya. Mau sembuh dari penyakit apapun? Amin. Tepuk tangan memuji-muji Yesus. Allah yang hebat, dahsyat, luar biasa, maha kuasa. Haleluya. Amin. Luar biasa. Makanya saya tidak biasa khotbah itu pakai tema ya, pakai judul. Tapi karena Bapak Gembala bilang tadi, ada pernikahan ini Pak, apa Bapak bisa waktunya? Loh, waktu apa ini kupikirkan? Emang saya khotbah 20 menit? Saya pikir begitu. Oh dia bilang enggak Pak, sejam bisa. Oh ya oke lah. Oh saya pikir ini pasti pakai tema pernikahan. Ternyata lain. Luar biasa ini kupikir kan. Inilah namanya terobosan. Jadi biasanya begitu kalau ada pernikahan, khotbahnya 15 menit. Hanya untuk yang nikah itu aja. Padahal disitulah kesempatan
kita memberitakan kabar baik untuk mereka-mereka yang biasanya jarang gereja. Haleluya. Haleluya. Dan biasanya dalam pernikahan seperti ini, bahkan ada saudara-saudari kita yang Muslim, Buddha, Hindu bisa hadir. Biasanya. Ya, sering saya nemukan yang seperti itu. Jadi disitulah kesempatan kita menyampaikan kebenaran firman. Haleluya. Haleluya. Jadi tema kita hari ini ya, jadilah hamba Tuhan yang setia, rendah hati, taat seperti Kristus. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Sebenarnya yang tiga itu hanya karakter. Sebenarnya hamba Tuhan itu harusnya sudah memiliki yang tiga tadi. Setia, ya, rendah hati, taat. Seharusnya udah memiliki itu. Karena hamba itu dalam bahasa aslinya doulos. Doulos itu budak. Budak itu tidak berhak atas dirinya. Dia hanya taat kepada tuannya. Sebab dia sudah dibeli dari pasar perbudakan. Ketika sudah dibeli dari pasar perbudakan, ditaruh di rumah tuannya, itu suka-suka tuannya mau ngapain dia. Kalian semua bukan milik kalian. Kau bukan milik kau. Anda bukan milik Anda. Anda, kau, kalian milik Kristus. Karena engkau sudah dibeli dengan harga lunas dibayar dengan darah yang mahal. Haleluya. Jadi seharusnya nggak ada lagi hakmu. Jangan bilang aku. Ya, haleluya. Biasanya kok pelayanan ke daerah-daerah, banyak itu ya yang minta foto setelah saya khotbah. Banyak sekali ya. Kadang capek ya, foto-foto terus dimasukkan di FB. Akhirnya, Pak Lubis kok ada di sana? Pak Lubis kok ada di sana? Puji Tuhan, di sini nggak ada yang minta foto. Karena, haleluya, mereka minta firman. Ini memang jemaat yang luar biasa. Mereka tidak butuh manusia, mereka hanya butuh firman. Tapi pertanyaannya yang datang kemari manusia yang menyampaikan firman buat saudara. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan. Saudara, Anda tahu nggak? Ya, psikolog berkata, kalau kalian hanya mendengar saja, tidak meresponinya, kekuatannya 25 menit. Nanti tiba-tiba Anda bisa lihat saya 3. Tiba-tiba 2, tiba-tiba 1. Hilang. Nongol lagi. Terus gue bilang, hamba itu diurapi luar biasa. Ternyata Anda sudah di alam roh yang lain. Anda tidak di sini lagi. Hatimu, pikiranmu, rohmu udah jalan kemana-mana. Tadi jemuran udah diangkat belum? Haleluya. Tadi rice cooker sudah dicabut belum dari itu, dari stop kontaknya? Ya. Ya. Saudara, makanya responi firman Tuhan. Ya, amin. Amin. Ya, amin. Ya, amin. Kenapa harus begitu? Pak, ini pendeta ini kok aneh ya? Saudara, tapi Anda lihat ya, di Alkitab itu setiap kali Musa khotbah, bangsa Israel bilang amin, amin, amin. Dan dilanjutkan oleh nabi-nabi lain, rasul-rasul lain. Kenapa? Karena amin itu artinya aku dapat, aku sudah terima, aku percaya. Itu karena kata amin itu artinya demikian. Haleluya. Jadi dalam bahasa aslinya amin itu bukan kata pasif, tapi itu kata aktif, kata kerja. Ketika kau bilang amin, itu artinya Anda siap untuk terima dan siap untuk melakukannya. Beri sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oh Pak, saya takut ngomong amin, takutnya nanti nggak bisa melakukannya. Amin dulu aja. Amin dulu aja. Gini loh, iya gini ya. Kalau kita sekolah, ya, guru sekolah bilang paham dulu baru amin. Tapi kalau firman Tuhan kalian dengar, jangan paham dulu baru amin, nggak paham-paham. Amin dulu, nanti di rumah Tuhan kasih paham. Amin. Haleluya. Haleluya. Karena Alkitab bilang di Ibrani 4:12, firman itu kuat bagaikan pedang bermata dua yang sanggup memisahkan tulang dan sumsum, roh dan hati, jiwa. Jadi amin aja dulu. Amin, amin, amin. Nanti sampai rumah lagi-lagi tidur. Tohodo na di depan kita iba. Tohodo, kan gitu kan? Karena dia bergerak. Karena Alkitab bilang juga di Efesus 6, dia pedang roh. Artinya gini, kalau kau punya pedang, kau tancapkan di pohon pisang, besok kau ke sana, ya, kalau dia nggak jatuh, dia tetap begitu saja. Tapi firman beda. Saya tancapkan di hati saudara detik ini,
dia akan bergerak terus. Bergerak terus. Sampai nanti kau ya di parkiran atau di rumah lagi makan babi panggang, teringat kau. Teringat kau. Tapi kalau makan ikan asin bisa lupa. Harus babi panggang dong. Toh udah naduk pandita itu. Haleluya. Hah, itulah ya bukti pelayanan kami itu buktinya kasih. Haleluya. Itulah artinya hamba. Hamba itu ya jangan ke situ terus, nanti mereka tidak lihat saya. Haleluya. Jadi lihat itu terus. Haleluya. Ya mau terakhir-terakhir aja nanti supaya itu menjadi bukti buat kita semua bahwa itulah hamba. Haleluya. Haleluya. Ya Bapak ini bilang, kalau Bapak itu lagi live di kamar saya lihat topi yang banyak itu ya. Haleluya. Iya. Di situ ada topi bintang 1, bintang 2, ada juga berbintang-bintang kan. Iya. Tapi saudara, kita tidak bisa sombong karena kita hamba. Kita layani semua orang. Anak jalanan, anak gelandangan, semua yang di pojok-pojok, yang di kadang ada yang bilang, Pak, rumah saya jalan apa itu ya? Misalnya Gajah Mada, tapi masuk gang ini lompat paret. Di situ ada pohon pisang, dekat situ rumah saya. Jadi kita parkirnya jauh banget, jalan kaki. Toto yang dilayani apa? Orang kerasukan setan. Haleluya. Ya lihatlah di video kami banyak itu ya. Iya, subscribe kita udah hampir 500.000 loh. Masa nggak kenal sama saya, bingung juga saya. Jadi saudara, hamba, apa itu arti hamba? Hamba itu artinya ya tidak punya hak atas dirinya lagi. Itu dari kata aslinya doulos, tidak ada hak. Saudara tidak punya hak atas diri saudara. Jangan ada yang sombong kita di sini. Haleluya. Jangan kau bilang di dompetmu itu uangmu. Jangan kau bilang itu jasmu. Jangan kau bilang itu sepatumu. Katakan ini semua adalah milik Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya dipanggil Tuhan. Ya saya lihat jam dulu karena ada pernikahan nih. Ya kan? Saya dipanggil Tuhan tahun 1996 mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus di penjara Cipinang. Saya tinggalkan agama saya yang lama, terus saya ikut Yesus. Pulang dari penjara, saya hanya bawa celana satu, baju satu, sendal jepit. Hanya itu saja yang saya bawa, nggak ada lain. Saya bilang, Tuhan, kenapa kau nggak berkati dulu saya, baru saya melayani? Sekarang saya baru tahu. Kalau dulu saya percaya langsung diberkati, mungkin saya bilang itu karena kehebatan saya, kekuatan saya. Proses demi proses, menikah dan sekarang punya anak 5. Puji Tuhan, kami tidak pernah kekurangan. Allah kita baik, Tuhan kita dahsyat, luar biasa, ajaib. Haleluya. Istri saya pendek, tapi anak saya semua tinggi-tinggi. Itu adalah keajaiban. 180. Beratnya 135 waktu itu. Tapi karena tingginya 180 nggak ada masalah. Haleluya. Jadi kalau kami jalan berdua dan coba macam-macam, 7 orang nggak apa-apa. Pas buat dia. Saudara jangan ambil hati nih. Nanti saudara bilang, wah berarti pendeta ini preman. Bukan. Iya tidak. Lihat aja nanti di akhir-akhir khotbah saya akan saksikan banyak hal. Iya. Jadi kita ini adalah hamba. Haleluya. Jadi kita tidak punya hak atas diri kita lagi. Jangan ada di sini yang berkata ini punya aku, ini punya aku, ini punya aku. Semua kita harus mengatakan bahwa ini adalah milik Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Itu sebabnya saya tidak pernah menolak pendeta-pendeta yang datang dari pedalaman. Saya buat kamar satu khusus buat mereka. Ya, yang standarnya ya harus ya agak-agak mirip hotel lah kamarnya ya. Iya harus, supaya apa? Mereka yang pulang dari pedalaman ya, terus dia pingin ke Jakarta, ya di situ istirahat lah ya kan, bisa doa puasa dan sebagainya. Saya selalu bilang sama istri saya, ini semua milik Tuhan. Amin. Waktu saya mau nikah sama istri saya, hanya 3 permintaan saya. Pertama, kau harus berhenti kerja. Nanti kita makan apa? Makan nasi, makan ikan, makan ini, makan itu. Terus uangnya mana? Aku kasih uang 50.000, makan ini. Hah? Kau nggak makan uang, jangan pikirin uang.
Kita makan nasi, kenapa kau cerita uang? Seringkali kan perdebatan suami istri itu yang dibahas lain, yang diceritakan lain. Yang kita ceritakan ini makanan, ada singkong, ada daun singkong, ada apa-apa. Kok ceritanya uang? Emang uang bisa buat kalian hidup? Zaman Yusuf itu tidak ada artinya uang. Tapi Yusuf dia menyelamatkan bangsa-bangsa pada waktu itu. Karena dia buat lumbung-lumbung makanan di sana. Dia hidup. Pak Prabowo jangan sampai gagal itu. Iya. Kan itu ada program pemerintah yang membuat apa itu kan? Tanaman segala macam-macam. Haleluya. Iya. Tapi lagi dikritik katanya banyak gagalnya gitu. Iya kan? Haleluya. Saudara, maksud saya ngomong begini gak ada kaitan kemanapun. Ya, maksud saya ngomong begini supaya kita tahu. Haleluya. Kita tidak butuh uang, kita butuh makan sebenarnya. Tapi di otak kita uang. Karena apa? Karena uang itu sudah menjadi Tuhan nomor 2, bahkan seimbang dengan Tuhan. Bahkan dia lebih hebat dari Tuhan. Makanya muncul ayat, jangan kau jadi hamba uang, kata Ibrani. Percayalah bahwa Tuhan Allah sanggup memelihara hidupmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saya nggak pernah cerita uang sama bapak ini. Terus terang, tol kami berapa pulang pergi? Kami gunakan Dex. Berapa? Saudara, saya nggak pernah cerita uang. Iya, waktu pulang, ini jujur-jujur ya, kita biar betul jadi hamba yang benar ya. Karena ini bukan saudara yang mendengar, bisa 1000 lebih yang mendengar. Waktu saya khotbah di sini kemarin udah 1700 kalau nggak salah yang dengar. Amin. Haleluya. Siapa tahu itu Pak Niko juga dengar. Gitu kan? Haleluya. Biar datang kemari, harusnya dia bangun ini. Haleluya. Saya pernah khotbah begitu saudara, di Andeng sana. Langsung terjun itu pemerintah, dibangun gereja itu. Iya, di Andeng. Gereja GPDI Andeng. Haleluya. Langsung dibangun. Bagaimana dia tengah malam muncul di YouTube. Kok gereja sampai begini? Pas khotbah si pendeta mati lampu lagi. Akhirnya dia cari-cari nomor admin. Bagaimana bisa telepon saya? Saya kasih tahu alamatnya. Terus pendeta di sana telepon saya. Pak, puji Tuhan. PLN sudah datang dan mereka menyumbangkan 170 juta. Berikan sorak-sorai buat dia. Siapa tahu muncul juga di nomor HP Pak Niko. Ini udah nggak layak menurut saya. Bukan tempatnya nggak layak, jumlah manusianya sudah lebih banyak. Jadi harus sampai ke sana. Ada gereja besar, tapi jemaatnya kosong. Lebih bagus seperti ini, ya. Wow, jemaatnya penuh, tapi tempatnya sempit. Tapi saya berharap Pak Niko dengar ini. Haleluya. Nah, inilah hebatnya ya. Kalau kita bicara ya. Haleluya. Ada lagi di Martapura, terjadi lagi begitu. Sampai gerejanya sekarang sudah dibangun, besok ditabiskan. Terus ada di satu lagi Kalimantan, di agak pedalaman juga ya. Ada 3 hal ya, ada 3 yang pernah kejadian-kejadian seperti itu. Saudara, kenapa saudara? Karena Tuhan yang kita sembah ya, itu dahsyat dan luar biasa. Dan kita bukan milik kita, kita adalah milik Dia. Karena kita adalah hamba. Jangan ada yang berkata, gue bukan pendeta, gue bukan majelis. Semua kita hamba. Semua kita hamba. Loh, kalau nggak hamba berarti kau tuan. Masa kau tuannya Tuhan? Nggak mungkin, kita hambanya tuh Tuhan. Karena kita sudah dibeli, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah yang kudus, dengan darah yang mahal. Saudara, ketika saya dibeli Tuhan dengan darah yang mahal, keluarga saya semua mencaci maki saya, keluarga saya menjauhkan saya tidak peduli. Dan saya doa puasa sampai 7 tahun, seminggu 3 kali. Sekarang pun tetap seminggu 3 kali, 4 kali saya doa puasa setiap hari. Saudara, ibu saya lagi sembahyang, dia dijumpai Yesus. Bukan sembahyang di gereja, sembahyang subuh, sholat. Kadang-kadang aku kalau ngelihat saudara begini, jadi saya bertanya, ini orang ini paham atau enggak? Kalau paham gini aja. Ya, kalau Anda memang masih punya suara, amin. Ya, kalau memang ada masalah karena mungkin sariawan. Jadi saya ngerti, sudah capek-capek loh, jauh loh. Capek-capek saya jauh loh.
Haleluya. 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 Iya, jadi saya nanti terhibur pulangnya. Iya, walaupun nggak terbeli penuh Dex itu kan, tapi kita terhibur. Haleluya. Saya tidak pakai subsidi pemerintah, saya pakai yang Dex. Haleluya. Haleluya. Kenapa saya nggak pakai? Karena saya pikir saya anak Tuhan, orang kaya, ngapain gue pakai? Haleluya. Jangan tersinggung. Nanti saudara pulang tersinggung, tersungging. Itulah penyakit. Itu makanya saya bilang kita ini hamba. Hamba itu nggak bisa tersinggung. Saudara tahu pada zaman itu kata-kata ini sangat dipahami oleh orang zaman itu. Haleluya. Mereka sangat paham. Seorang hamba udah dibeli oleh tuannya, boleh bekerja sehari 24 jam, boleh diinjak, boleh ditunjang, boleh di apa. Itu nggak ada hak asasi manusia. Saudara, apapun yang Tuhan sedang perbuat dalam hidupmu, kalau itu memang proses Tuhan, bersyukurlah karena Dia pasti akan menyiapkan yang terbaik buat saudara. Karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ingat, kita hamba. Haleluya. Ini masih satu aja udah berapa lama ya? Masih bicara hamba. Sudah mau selesai bicara setia lagi. Aduh. Bicara setia lagi. Bicara rendah hati lagi. Bicara taat lagi. Sebenarnya sudah masuk di kata hamba itu. Haleluya. Dari bahasa aslinya setia itu artinya sesuatu yang kita lakukan yang tidak pernah absen. Itu setia. Artinya kalau kita memuji menyembah Tuhan, kalau kita benar-benar di hadirat Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan hanya hari Minggu saja. Tapi Senin juga demikian, Selasa juga demikian, Rabu juga demikian. Karena gereja itu adalah kita sendiri. Haleluya. Eklesia orang percaya, jangan salah arti lagi. Kalau gereja kita sendiri, udah nggak usah ke gedung sana saya sendiri. Ibrani 10 ayat 25, jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang biasa dilakukan beberapa orang, tapi hendaklah semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Jadi semua ada jawabannya. Itu sebabnya pendeta nggak mungkin kalah debat. Kalau ada pendeta kalah debat, wah, nanti lihat Risuli Lewis versus Ustadz Moko Ginta. Sayangnya beliau udah meninggal ya. Itu perdebatan itu mungkin 5 tahun yang lalu ya. Dia bilang kalau bisa menjawab 10 pertanyaan ini, saya kasih BMW. Giliran saya jawab gak dikasih itu. Dia gak balas juga itu. Haleluya. Saya lihat kemarin yang nonton 100.000 lebih ya. Jadi banyak lagi yang lain-lain. Iya. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, seorang hamba itu tidak punya hak apa-apa atas dirinya. Yang ada hanyalah kesetiaan. Kesetiaan itu artinya tidak pernah absen dalam melakukan perintah Tuhan. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat 15 ya. Ya, kalau bisa ditampilkan karena siapa tahu saya jika saya masih agak ini, saya akan baca. Tapi kalau saya sudah yakin betul, saya jalan aja, lanjut aja. Karena saya yakin, saudara pun malas baca itu. Saudara pingin lihat wajah saya aja. Iya, saya tahu itu. Haleluya. Jikalau kamu mengasihi aku, ya, Yohanes 14 ayat 15, kamu akan menuruti segala perintahku. Itulah hamba. Hamba itu nggak ada dia tanya, gimana nanti ongkos saya ke sana? Di sana saya makan apa? Nginap di rumah siapa? Nggak ada. Ketika Tuhan mengutus saya ke Mentawai 6 bulan yang lalu, saya nggak ada kenal orang di sana. Kami berangkat aja berdua. Jalan. Akhirnya di sana bisa sampai sebulan. Ternyata banyak juga yang kenal, saudara. Haleluya. Pak Lubis bisa sampai sini. Bahkan yang kenal itu orang-orang yang punya di sana. Satu apa namanya? Sabandar sana ya. Sabandar. Nah, ya, kepala bandara yang situlah. Maksudnya bukan bandara pesawat, kapal. Karena itu harus pelabuhan harus 1 malam naik dari Padang ke Mentawai. Akhirnya kita bisa, saudara, pelayanan kemana-mana, sampai kemana-mana.
Dikasih bensin, dikasih semua sama dia. Luar biasa. Saya kalau mau cerita begitu banyak sekali. Ya, di Aceh juga. Begitu juga. Gimana nanti kita jalan aja. Sampai di sana Tuhan siapkan semua. Haleluya. Haleluya. Itu namanya hamba. Iya. Tuhan bilang tadi malam, jangan nganggur kalau bis. Di sini sudah ada yang melayani, jangan nganggur. Terus gimana ya? Kalau dia 3 minggu yang lalu dia ngomong, ada lagi tempat-tempat lain yang undang saya. Cuma saya nggak bisa kan. Wah, saya bilang, Nababan nih pasti terbuka aja. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang dasar. Karena kalau ke gereja lain belum tentu, pasti dia bilang, maaf Pak, Bapak harusnya 2 bulan sebelumnya udah ngomong. Nah gitu ya. Kadang Bapak diundang nggak bisa katanya. Tapi ini luar biasa. Kapan aja saya datang kemari diterima. Amen. Saya yakin kapan-kapan jam 12 malam saya datang pun dibuka pintu. Saya percaya ini. Haleluya. Karena dia hamba. Amen. Saya hamba, sama-sama hamba. Apa yang mau disombongkan orang hamba kok? Amen. Mau sombong apa hamba? Haleluya. Kalau saya pakai jas begini ini karena zamannya sekarang ini sudah zaman modern. Ya, kalau saya pakai compang-camping nanti dihina mereka. Mana Tuhanmu? Tuhanmu berarti miskin. Makanya saya pakai ini supaya Tuhan dimuliakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Tapi saya hamba. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kemarin ada wewe-wean sama pendeta Dinias. Ya, Senin bisa Pak, Senin depan ini ke Nias. Bisa. Oh, tapi saya koordinasikan dulu ke gereja-gereja. Silakan, saya bilang ya. Nah, jadi kita hamba. Saya nggak tanya, bagaimana ongkosnya? Saya belum tanya gitu, dia langsung menyerah. Pak, tapi kami jemaat di sini tidak bisa beli tiket Bapak. Oke, kalau tiket nggak bisa kasih nggak apa-apa. Tapi kalau jalankan kolektifnya kasih saya. Iya dong, saya pernah khotbah di satu gereja, kolektif dijalankan, saya tidak dikasih apa-apa. Oh, nggak boleh. Kalau gitu nggak usah jalankan, kan begitu. Luar biasa ya. Jadi itulah seorang hamba. Hamba itu tidak memikirkan ya apa yang dia harus makan minum. Saudara, ketika kita bicara hamba, kita bukan milik kita lagi. Kita milik Tuhan. Haleluya. Hanya orang yang paling bodoh lah yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Pak, Bapak punya istri Pak. Coba Bapak ngomong sama istri Bapak, istri tetangga kok nggak pulang-pulang ya? Jam begini nggak pulang-pulang. Sekali mungkin dimaafin, 2 kali jidat Bapak ditempuk gitu. Itu bukan milikmu. Ngapain kau khawatirkan yang bukan milikmu? Ada nggak saudara sekarang yang khawatir mobil saya tadi udah saya tutup atau belum? Saya tadi sempat, saya tutup atau belum? Ada nggak saudara? Nggak ada, karena bukan milikmu. Ngapain kau khawatirkan? Jadi orang yang paling bodoh adalah orang yang mengkhawatirkan yang bukan miliknya. Engkau bukan milikmu, engkau milik Yesus. Harusnya yang khawatir bukan engkau, harusnya dia yang khawatir. Tapi karena dia maha kuasa, maha pencipta, dia nggak pernah khawatir. Karena sepatah kata dia kata, semua jadi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kita bacalah Alkitab ya, nanti nggak enak lagi. Iya, karena tapi kalau dibaca Alkitab nanti ada jeda waktu, itu biasanya atmosfer turun. Biasanya begitu. Iya, karena kok mulai berpikir, tadi sudah dianggap belum jemuran? Ah, itu masalah. Makanya saya ngomong terus. Itu namanya cara kita berdakwah, cara kita berkhotbah. Kita harus lihat mata orang satu-satu. Mana yang matanya sudah mulai gini-gini, kita harus bentak sedikit supaya dia terbangun. Makanya setiap saya khotbah di mana-mana, Pak, udah 2 jam nggak terasa Pak, katanya. Di gereja aku ngantuk aku. Haleluya. Iya, jadi saudara di Filipi 2, ya jelas di sini dikatakan, ya mulai ayat yang ke-6. Saya nggak bacakan ayat pertama ya, nanti terlalu lama ya. Iya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Ini yang tadi ya, rendah hati ya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, inilah yang nggak dipahami oleh saudara-saudari kita yang di seberang, sehingga dia berkata, Tuhan kok mati, Tuhan kok mati. Tuhan mana bisa mati, Allah itu roh kok. Haleluya. Mana bisa mati roh Allah? Allah itu roh. Allah yang roh itu maha kuasa, punya firman. Itulah Allah kita yang kita sembah. Tapi dia mengambil wujud masalahnya. Makanya Efesus 2 ayat 15, mati sebagai manusia. Haleluya. Haleluya. Terus yang bangkitkan dia siapa? Yang bangkitkan roh Allah tadi. Roh Allah nggak mati kok. Haleluya. Nggak mati. Nah, di sini yang kita mau contoh adalah keteladanan Yesus, yang seharusnya dia bisa tinggal di kerajaannya suka-sukanya, karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia bisa buat apa saja, tapi dia tinggalkan itu semua. Haleluya. Siapa yang di sini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Allah? Angkat tangan. Karena ada orang yang nggak percaya. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan semua. Kalau yang nggak angkat tangan nggak percaya loh. Iya, kalau nggak percaya bisa bahaya loh. Puji Tuhan, percaya semua ya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya. Jadi bagi kita ayat ini nggak buat kita pusing. Apa sih sulitnya bagi Tuhan? Haleluya. Apa sih sulitnya bagi Tuhan? Saya pernah khotbah begitu, terus dibilang, kok Tuhan nggak jadi kerbau saja? Katanya begitu. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kerbau itu nggak pernah berbuat dosa. Walaupun dia makan tanamanmu, aku bilang. Kucing itu nggak dosa kalau dia curi ikan asinmu. Tapi kau dosa kalau ambil durian orang. Kau dosa kalau ambil kelapa sawit orang. Makanya dia datang untuk menebus manusia berdosa, bukan menebus kerbau berdosa. Kaulah orang berdosa itu. Itulah sebabnya Yesus datang. Oh gitu ya Pak Pendeta. Soalnya kan aku agama lain. Mohon maaf. Iya, itulah dia. Haleluya. Haleluya. Makanya kau bukan milikmu lagi, karena kau sudah ditebus. Muncul pertanyaan baru lagi, saudara. Kalau Allah Maha Kuasa, ya ngapain dia harus datang ke bumi, jadi manusia, ngambil rupa manusia, terus mati sebagai manusia? Kau ampuni aja, kau ampuni kok, kau ampuni. Itulah bedanya Allahku dengan Allahmu. Allahku itu dia maha adil. Haleluya. Haleluya. Saya kasih contoh. Kalau kau seorang penguasa di satu wilayah, kaulah raja tertinggi di situ, raja di situ. Terus anakmu menggadaikan dirinya karena sudah banyak hutang. Terus kau ambil begitu saja anakmu, kau rampas. Memang bisa. Tapi namanya tidak adil. Supaya kau dikatakan raja yang adil, tanya sama tukang penggadian, berapa sebenarnya hutang anakku? 100 juta, bayar. Mari anakku. Itu namanya raja yang adil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Karena dia raja di atas segala raja. Dia raja maha adil. Dia raja maha kuasa. Dia raja di atas segala raja. Itu sebabnya dia nggak mau ampuni-ampuni begitu saja. Makanya iblis tidak bisa mendakwa kita lagi. Tidak bisa menuduh kita lagi. Karena kita sudah ditebus. Sudah dibeli. Kalau kita sudah ditebus, sudah dibeli, terus apalagi yang kita sombongkan? Haleluya. Saudara, seringkali orang Batak ini ribut. Ya, sekali waktu saya lihat tuh di lampu merah, berhenti tuh motor, berhenti motor. Saya juga ingin tahu. Saya parkirin juga motor saya, waktu itu saya naik motor. Apa yang dia ributkan? Ya. Kau tahu si Manjunta doh, si Manjunta. Dia nggak tahu orang ini memang wajahnya mirip suku lain. Saya nggak usah kasih tahu lah sukunya. Ini kan bahaya ya. Dia pikir ini suku lain. Dia bilang, oh orang Batak ini, anak Medan. Kata gue, dulu kan kalau dibilang anak Medan orang takut. Makanya ada nyanyiin, anak Medan doang, anak Medan. Sambu. Bukan Sambo. Sambu Medan tuh ditakuti tuh. Anak Sambo aku, ngeri orang. Kan? Datang dia ini, dia juga bilang, kok nggak tahu, si mari-mari aku. Ngeri lah dia kan. Lebih gawat mari-mari lah. Mari. Aduh. Saudara, ya, marilah kita tanggalkan kesombongan seperti itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ada lagi si Manjunta.
ekor. Simanjuntak mana lagi itu namanya? Aduh, udahlah, stop lah yang begitu-begitu. Kita semua ini hamba Tuhan. Haleluya. Saya beberapa kali gitu disenggol orang ya, mobil saya. Udahlah, saya pikir udah. Kenapa? Karena Tuhan itu mengajarkan kepada saya supaya saya itu menerapkan kasih-Nya. Amin. Haleluya. Sekali waktu saya naik motor, pernah saudara dulu. Naik motor, ada motor kenceng di samping saya. Itu hujan lebat, jadi ada air di situ. Ada air. Waduh, kesini saya semua. Waduh. Saya mau, saya hajar lagi, saya libas. Langsung muncul, saya ini dulu bekas narapidana macam-macam lah ya kan. Muncul itu tanduk-tanduk itu. 5 kali pula saya di samping meja hijau. Yang masuk dari pintu depan keluar pintu belakang gak usah ditanya lagi. Haleluya. Dulu saya kejar-kejar polisi. Dulu saya dikejar-kejar polisi. Sekarang saya kejar-kejar polisi. Iya, bener. Sering itu saya ke Mabes kemana, saya tanya bapak ini ada nggak? Oh nggak ada pak. Rupanya dia keluar dari pintu belakang. Takut dia sama saya. Sekarang kejar-kejar. Haleluya. Enggak, ini nyata. Nyata. Haleluya. Ada pintu belakangnya. Iya. Iya, jadi saudara, saya mau hajar itu orang. Tapi Roh Kudus bilang, jangan. Saudara bayangkan kalau saya hajar itu, taruhlah saya menang. Saya masuk penjara, betul nggak? Bisa dihukum kan setahun, 2 tahun atau berapa, betul? Makanya Yesus itu ngajarkan kita itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Kasihlah orang yang memusuhi kau. Berdoalah buat dia, jangan balas lagi. Kalau kau balas lagi pun kau masuk penjara. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia udah tahu nanti ada undang-undang, ada hukum yang begitu ketat di negeri ini. Jangan. Sekarang walaupun dia curi barang kau gebukin di rumahmu, tetap kau masuk penjara. Oh tapi dia pencuri. Mau pencuri kayak ini kenapa lu gebukin? Serahkan ke polisi, kan begitu. Saudara, jadi ada orang bilang berat kali perintah Tuhan. Siapa yang bilang berat? Coba baca 1 Yohanes 5 ayat 3. Bisa nggak langsung ditampilkan situ? Kalau nggak bisa saya baca aja di sini. Kalau bisa maksudnya saya nggak bolak-balik kemari. Lelet ya. Coba siapa yang bisa cepat? Biar saya tetap di sini apa saya? 1 Yohanes 5. Oke, ayat 3. Coba. Ada ibu yang berani baca? Coba, ibu. Ya, coba Bu, kenceng Bu. Amin. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah Tuhan berat atau tidak? Tidak berat. Tapi kalian sering ngomong berat atau ringan? Berat. Sering kali, berat kali ikut Tuhan ini. Berapa ton beratnya? Aku bilang, berat kali. Susah perintahnya. Loh ini bilangnya perintahnya nggak berat, berarti ringan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Berarti ringan. Karena Yesus bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku berikan kelegaan. Datang kepada Kristus diurapi, kita bisa melakukannya. Saudara bayangkan, seandainya saya gebukin itu orang, saya masuk penjara. Mulailah datang itu yang namanya media-media. Ketiklah itu di Google. Ketik itu di berita-berita. Pendeta Resulwis pukuli orang sampai kupingnya berdarah. Sekarang masuk penjara. Ditahan di Polsek Tanjung Duren. Waduh. Kan malu. Haleluya. Amin. Ampuni saja. Kita ini hamba. Sama pendeta aja bisa sakit hati, gimana sih? Kenapa kok sakit hati? Gue bilang, nggak disalami aku. Ya ampun. Tak disalami. Iya, tak disalami aku. Loh kenapa kok nggak disalami? Gue bilang, karena ada orang kaya baru. Ini kisah-kisah nyata. Saya nggak akan bohong-bohong cerita. Saya jadi hamba Tuhan 30 tahun. Jadi dalam perjalanan itu banyak hal-hal yang saya dapatkan. Itu saya simpan di memori saya. Jadi kalau khotbah kapan aja saya disuruh khotbah 2 jam juga bisa. Karena khotbah itu kan tinggal ambil ayat, itu dipraktekkan dalam kehidupan kan. Ya karena perbuatan kita lebih kuat bicara dari ucapan kita. Apain gembar-gembor, kasih-kasih, tapi nggak ada kasihnya.
Bapak ini lihat, dia minta 100.000, dia kasih 100.000. Diminta 100.000, dikasih 200.000 lagi. Tapi gilir, aku kemarin habis sorban gak dia kasih, gak dia kasih aku. Karena aku gak minta, salah aku. Iya, coba aku minta, uang tol coba. Saudara jangan ambil hati, saudara. Jangan ambil hati, enggak begitu saya, enggak. Anak saya tahu kok, ya nggak mungkin lah ya. Iya, karena kalau saya nggak jadi contoh teladan, anak saya nggak mau ikut-ikut terus. Malah dia bilang nggak mau lagi aku kuliah, Pak. Kenapa? Udahlah. Bapak juga Yesus hidup, lihat nih, punya mobil bagus, punya ini bagus, ya udahlah. Yesus aja kok di jalan-jalan gitu. Yesus yang punya semua ini kok. Lah, Yesus yang punya semua ini. Iya. Kita aja yang kadang-kadang ragu, bimbang. Makanya jelas di Yakobus 1 ayat 6 sampai 8, mintalah dengan iman sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, dan orang demikian jangan mengira mendapat sesuatu dari Tuhan. Ayat 8, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Seorang hamba itu harusnya tidak boleh dia mendua hati, dia tidak boleh ragu bimbang. Orang ada big boss kok. Amin. Sorak-sorai buat tuh ada big boss kok. Saya yakin gak lama lagi nih mantap ini tempat ini. Saya percaya. Jangan kau berpikir jangan-jangan pendeta ini mau sumbang 100 juta, bukan. Lebih. Karena kuasa doa itu dahsyat. Haleluya. Saudara, gaji saya 30 hari. Amin. Tidak ada kerja di perusahaan. Kadang saya kesel kalau ada orang habis khotbah saya didoakan gitu kan oleh pendetanya, Tuhan berkatilah usaha pekerjaannya. Apa usaha pekerjaanku? Pohon kelapa sawit 1 batang pun gak ada. Pohon karet 1 batang pun gak ada. Terus kok bisa hidup, Pak? Ya nggak perlu kita hidup dari pohonnya, karena pohonnya nggak akan dijual, buahnya yang kita jual. Jadi biar pohonnya punya mereka, buahnya punya kita. Loh, itu dong. Makanya orang si Kampa itu bingung dia. Waktu saya khotbah begitu, langsung mereka cepet-cepet jual kelapa sawitnya. Ini Pak. Tahu ya si Kampa? Iya kan? Ranto Prapat. Iya kan? Nggak tahu, ada nggak tahu. Iya, mungkin saudara udah kelamaan di Jakarta ya. Jangan lupa kampung halaman saudara. Tetap kita ingat. Haleluya. Padahal saya dari Sedembuan asal usul saya, tapi saya lebih paham bahasa utara. Ya kan? Karena di Alkitab selalu hanya timur, barat, utara, selatan. Iya kan? Makanya saya ingat. Haleluya. Nggak ada di situ dikatakan apa ya? Toba atau mana, jadi lupa saya. Haleluya. Iya, jadi saudara yang dikasih Yesus, seorang hamba ini dipelihara Tuannya. Jangan main-main. Jangan kita anggap remeh, hamba hamba. Kita bukan hambanya Pak SBY loh. Kalau kita hambanya Pak SBY sekali waktu bisa meninggal dunia. Betul nggak? Kalau kita hambanya Jokowi, sekali waktu Jokowi bisa pensiun. Nggak bisa apa-apa lagi. Iya kan? Kita hambanya Tuhan Yesus yang maha kuasa, yang kekal selama-lamanya, yang Alfa dan Omega, tak berawal, tak berakhir. Dialah yang memelihara hidup kita. Wow. Haleluya. Haleluya. Makanya doa pendeta tadi, oh di mana kau berada, di situ aku berada. Di mana aku berada, di situ kau berada. Hebat. Mana ada keyakinan orang lain, Tuhan di dalamku, aku dalam kau. Tapi Alkitab bilang di Yohanes 15 ayat 7, kalau firmanku tinggal dalam kau, aku di dalammu, engkau dalam aku, minta apa saja aku akan beri. Haleluya. Kami tiap minggu bergulat, saudara. Minggu kemarin bergulat, puasa semua. Datang anak saya yang kelas 5, kelas 2 SMP. Emah aku, Pak. Emah, itu mamamu, ada mamamu. Nggak ada mah. Saya dulu punya penyakit mah kronis. Dokter bilang nggak usah puasa, tapi saya doa puasa, justru saya sembuh. Berikan sorak-sorai buat saya. Jadi kalau kau punya penyakit mah, obatnya puasa. Amin. Tapi jangan puasa nonton TV terus. Puasa jalan-jalan, naik motor, lihat-lihat cewek, lihat-lihat cowok. Bukan. Puasa itu kau betul-betul menyembah, memuji, berdoa. Amin. Saya suruh anak saya puasa. Saya bilang, ini mobil belum terbayar ini.
Berapa tahun ini apanya, saya bilang. STNK-nya. Doa puasa. Semua Tuhan bereskan. Amin. Haleluya. Sering kami begitu. Wih, besok bagaimana ya? Karena sorry ya, saya ngomong ini supaya Anda termotivasi ya. Jadi bukan untuk hal-hal yang lain. Justru kalau saya di kalangan-kalangan orang ini nggak mau cerita begini. Justru saudara kan suka bilang, gimana besok, gimana besok. Besok ya besok, pasti ada hari besok. Amin. Besok pun Tuhan ada. Sekarang ada orang di Alfa dan Omega. Yes. Apa bedanya besok dengan sekarang? Kalau sekarang dipelihara, ya besok juga pasti dipelihara dong. Haleluya. Amin. Saya harus kasih tiap hari itu, tiap minggu 4 juta sama istri untuk makan minum aja. Belum uang sekolah, belum ini, belum lagi operasional pelayanan. Saya nanggulangi karena tidak cukup dari kolekte mereka. Untuk bayar listrik aja terus terang nggak cukup. Listrik kami harus bayar 3 juta lebih. Kolektenya aja paling 3 juta udah bagus sebulan. Apa? Tapi saya bilang sama istri saya, kita punya Tuhan yang hebat. Yes, haleluya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Amin. Sampai hari ini, puji Tuhan, nggak pernah anak saya mengatakan lapar pak. Terus saya bilang nggak ada duit. Beli bakso pak, nggak ada uang. Itu pak ada somai, nggak ada duit. Paling kalau anak saya minta kayak tadi kan, kita singgah di Indomaret kan. Ini pak, silakan. Ini pak, silakan. Ini, jangan kau udah gemuna. Kita harus punya hikmat, saudara. Kita harus punya hikmat. Jangan bilang nggak ada duit. Kau sudah gemuna. Ya kita kalau bilang nggak punya duit, kita itu sudah merendahkan Tuhan. Haleluya. Soalnya kita hamba, kita hidup dari Tuhan. Kalau kita bilang nggak punya, berarti Tuhan nggak punya. Saudara tahu nggak kenapa Tuhan itu nggak segan-segan memberi, kok jor-joran dia memberi? Tahu nggak saudara? Gini loh, kalau ada 10.000 di tangan saya kasih 10.000 ke bapak ini, habis. Kalau Tuhan punya 10.000, dikasihnya ke 10.000, 10.000. Tetap di Tuhan itu 10.000. Nggak bertambah, nggak berkurang. Jadi apalah ruginya dia ngasih kalian? Apalah ruginya dia ngasih matahari? Tapi pak mereka itu nggak percaya. Ya apalah ruginya dia ngasih matahari? Walaupun dia nggak percaya, seorang dia nggak rugi. Itulah Tuhan kita. Amin. Dia Allah yang maha kasih dan mengasihi semua orang. Dia Rahmani Rahimi. Dia Tuhan yang hidup, kun payakun, jadi maka jadi. Nggak ada yang mustahil begitu. Karena itu jadilah hamba yang setia. Haleluya. Teladanilah Kristus. Saudara, satu ayat lagi ya. Ya, saya akan bacakan ya. Kenapa supaya bisa kita begitu? Ya, meneladani Kristus. Di sini jelas dikatakan tadi ya, di Filipi. Filipi 2 ya, saya baca ya, ntar ya, sabar saudara, haleluya. Siapa yang bisa cepat ya silakan, ya kan? Kadang-kadang bisa cepat, kadang-kadang. Filipi 2 di ayat 5-nya. Ya saya rasa ayat 1, 2, dan 3, oke boleh juga lah, tapi saya baca aja nanti ya. 3, 2, 1. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh perasaan. Iya, jadi untuk kita semua, artinya kita harus punya perasaan, pikiran seperti Kristus tadi, yang walaupun Allah dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dalam waktu tertentu. Ciptakan batu itu jadi roti, bisa nggak dia ciptakan? Bisa, nggak mau dia. Pengajar kau setan, perintah-perintah aku pula kau pula mau jadi Tuhan. Buktinya 5 ketul roti jadi. Apa bedanya? Haleluya. Haleluya. Apa bedanya? Bagi Tuhan nggak ada yang sulit kok. Iya. Dia bilang, murid-muridku udah pergi ke sana. Ada lagi nggak perahu? Jadi jangan saudara pikir Tuhan itu hebat-hebatan, sok-sok maha kuasa. Enggak, Tuhan kita itu rendah hati luar biasa. Nggak sok-sokan dia. Waktu datang ke bumi nggak sok-sokan. Kalau sok-sokan mati semua orang yang melawan dia. Nggak sok-sokan. Jadi jalan di atas air itu bukan mau demonstrasi. Itu kan baca baik-baik. Murid-muridnya sudah pergi. Saya waktu ke sana, ke Israel, saya coba di sana lihat. Oh, situasinya memang dulu di situ ada kapal yang memang membawa penumpang. Terus dia tanya, ada kapal lagi nggak? Udah habis. Malam lah baru ada atau besok pagi. Jadi nggak ada nih, saya mau bayar nih. Nggak ada. Itu jalan kaki aja deh, gua nggak ada jalan kaki deh. Ya buktinya cuma sekali dia jalan kaki. Harusnya kalau dia mau pamer, jalan kaki terus aja sama murid-muridnya. Pasti orang percaya kan? Pasti orang percaya Yesus.
tiap hari loh mereka jalan kaki di air. Jadi enggak ya? Tuhan kita enggak begitu ya. Tuhan kita datang ke bumi menunjukkan kerendahan hatinya. Luar biasa. Makanya saudara, ayat 1 dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Terus ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya terus. Itulah karakter Kristus. Itulah namanya tadi, jadilah hamba yang setia, rendah hati, taat seperti Kristus. Karena teladan yang sempurna tidak ada di nabi-nabi lain. Mau nabi keberapa itu juga nggak ada. Ada lagi muncul nabi ke-26, nggak ada juga. Sekarang, iya bercanda itu teman saya juga. Jadi saudara, ya kenal semua lah kita ya. Jadi saudara, mari kita meneladani Kristus. Jadi seorang hamba Tuhan yang apa tadi? Oh, ulangi dulu. Jadi hamba Tuhan, bukan setia dulu. Setia, rendah hati, taat seperti Kristus. Mari bangkit berdiri, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Saya doa langsung pulang ya. Saya serahkan Pak Gembala ya. Haleluya. 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 Ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, semua ikuti berdoa. Yang nggak ikut berdoa berhadapan dengan Yesus ya, hati-hati ya. Tuhan Yesus, kami adalah hamba Tuhan. Ajar kami, bentuk ulang kami menjadi seorang hamba yang setia, rendah hati, taat sepertimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Yang meriah, yang meriah. Haleluya. Saudara, ini yang hadir cukup banyak ya. Lihat metanoia ya. Subscribe ya, biar cepat ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati ya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Lubis yang sudah memberkati kita pada siang hari ini. Dan biarlah disampaikan apa yang disampaikan pada siang hari itu kita semua dapat membuat kita semakin mengenal Tuhan, semakin hidup akan takut akan Tuhan. Dan apa yang disampaikan menjadi bekal kita untuk tetap setia melayani Tuhan. Amin. Yang sekarang selagi masih kita sehat, kuat, mari kita sama-sama melayani Tuhan. Jangan segan-segan. Karena Bapak ini dulu tidak seiman dengan kita, tapi begitu dijamah Tuhan menjadi seiman dengan kita, semua diluluhlantahkan. Kuasa-kuasa setan ditumbangkan. Dan sekarang Bapak ini sangat luar biasa. Dan memang betul apa yang disampaikan hambanya. Beberapa bulan sebelum COVID dan setelah COVID kita hubungi tidak bisa-bisa. Pernah waktu itu malam-malam, iya bisa Pak, tapi jam 4 pagi, maaf Pak saya tidak bisa. Wah, tapi tetap saya berdoa. Kapan Tuhan jamah hati hambanya, saya terima. Dan ternyata tanpa sepengetahuan saya, hambanya mengkuasai saya. Pak, aku bisa besok bagaimana? Ya silakan hambanya, kita siap. Begitu 2 minggu yang kemarin. Ini pun yang kemarin tiba-tiba. Dan tetap kita terbuka Bang ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu silakan duduk. Ya maaf ya.